Benzema gagal perkuat timnas Prancis di Piala Dunia Qatar. Presiden FIFA blunder saat bela Qatar dari kritik. Perusahaan tas mewah persatukan Ronaldo dan Messi. MU hidupkan kembali minatnya pada Cody Gakpo. Pochettino sarankan Mbappe untuk hengkang dari PSG. Halo Football Lovers, selain berita-berita yang sudah kita sebutkan di awal tadi, kita juga sudah mempersiapkan berita-berita seputar dunia sepak bola yang pastinya spesial untuk Anda. Agen Luis Alberto yakni Miguel Alfano menyatakan ke awak media bahwa kliennya tersebut sekarang sudah tak nyaman membela Lazio. Setelah beberapa musim terakhir selalu menjadi pemain inti, di musim 2022-2023 ini Alberto mulai kehilangan tempatnya sebagai starter reguler Biancocelesti. Ia tercatat baru diturunkan sebagai starter sebanyak 5 kali saja di Serie A musim ini dari 15 giornata yang telah berlangsung. Minimnya menit bermain membuat Alberto menurut sang agen terbuka pindah klub pada Januari. Robert Lewandowski menegaskan Polandia belum memikirkan Argentina sebagai lawan terakhir di babak penyisihan grup. Menurutnya, fokus utama Polandia saat ini tertuju ke Meksiko. Kami tahu Meksiko memainkan sepak bola berkualitas tinggi. Kami tahu potensi mereka. Mereka memiliki banyak kualitas dan kecepatan serta dinamis. Lewandowski memperkirakan dirinya bakal menjadi target utama para pemain belakang lawan untuk dimatikan agar tidak leluasa di kotak penalti. Penggunaan ban lengan One Love yang merupakan bentuk dukungan terhadap hak LGBTQ di Piala Dunia masih terus menjadi perbincangan. Dalam sebuah wawancara dari Qatar dengan Sky News, Kepala Eksekutif FA Mark Bullingham mengatakan, FIFA belum menanggapi permintaan tertulis FA untuk izin mengenakan ban lengan One Love. Surat itu dikirim 2 bulan lalu. Dengan demikian, FA mengatakan mereka siap untuk menerima dampak potensial apapun atas apa yang akan dianggap sebagai pelanggaran aturan FIFA, karena mereka saat ini tidak memiliki izin bagi kapten mereka untuk mengenakan ban lengan pelangi. Dikabarkan ada penonton bayaran di Piala Dunia 2022 ini. Sebanyak 1.600 penggemar tim yang lolos ke Piala Dunia tahun ini dikabarkan direkrut untuk melakukan perjalanan ke Qatar dengan semua biaya ditanggung oleh pemerintah Qatar. Mereka akan diminta untuk bernyanyi dalam upacara pembukaan dan tinggal selama setidaknya 2 minggu untuk mempromosikan konten media sosial yang positif tentang Piala Dunia dan negara tuan rumah. Selain tiket akomodasi, penonton bayaran juga menerima upah $68 atau setara dengan Rp1 juta per harinya. Klub raksasa Serie A Inter Milan mengincar pemain muda klub Spanyol Valencia, Yunus Musa di bursa transfer Januari mendatang. Football Italia melaporkan pemain muda berusia 19 tahun ini dianggap memiliki bakat besar. Yunus Musa tampil luar biasa musim ini, membuat 2 assist dalam 11 pertandingan di La Liga. Ia juga masuk timnas AS untuk Piala Dunia 2022. Bos Spanyol Luis Enrique memuji mantan pemain La Roya David Villa sebagai pemain internasional Spanyol terbesar yang pernah ada. Pengakuan itu diungkapkan dalam tweet langsung dengan penggemar Spanyol Jumat malam. Siapa pemain Spanyol terbaik dalam sejarah? Kami memiliki beberapa yang sangat bagus, tetapi saya akan memilih Villa karena dia adalah pencetak gol terbanyak dalam sejarah tim nasional. Liverpool harus siap merogoh kocek dalam-dalam jika ingin memboyong wonderkid asal Inggris Jude Bellingham. Dikutip Independent, The Reds disebut sudah menebus mahar lebih dari 100 juta pounds atau setara dengan 1,8 triliun rupiah demi pemain berusia 19 tahun tersebut. Hal itu dikatakan oleh ex penyerang Liverpool, Emile Heskey. Ia meyakini bahwa mantan klubnya itu tak akan segan untuk mengeluarkan banyak uang. Winger Manchester United Anthony Elanga mengaku mengerti kritik yang dilontarkan Cristiano Ronaldo pada pemain muda MU. Elanga sendiri merupakan salah satu pemain muda di Setan Merah yang saat ini berusia 20 tahun. Meskipun demikian, sang winger tak merasa marah atau sakit hati dengan pernyataan dan kritik Ronaldo. Ronaldo sebelumnya mengkritik pemain muda MU yang dianggap tak mau meneladani para pemain senior. Kita jeda sebentar, seperti biasa nih, aku gak akan bosan buat ngingetin football lovers untuk like, share, dan subscribe channel Starting 11 News untuk jadi channel sepak bola nomor 1 di Indonesia. Yuk langsung aja kita ke berita berikutnya.
Aaron Ramsdale mengaku terkagum-kagum melihat Bukayo Saka. Ia memuji kompatriotnya itu yang berhasil melewatkan masa sulit akibat kegagalan penalti di Piala Eropa 2020 dengan baik. Kini kiper Arsenal itu mengatakan dia mengharapkan pemain muda itu berkembang pesat di Piala Dunia. Saka adalah anak laki-laki yang baik. Dia punya waktu untuk semua orang. Dia bekerja sangat keras sepanjang minggu. Kabar miring beredar jelang pembukaan Piala Dunia 2022. Tuan rumah Qatar dilaporkan melakukan upaya penyuapan kepada sejumlah pemain timnas Ekuador agar mau mengalah di pertandingan pembuka nanti. Tuduhan upaya penyuapan ini dikeluarkan oleh Amjad Taha, Direktur Regional British Center di Arab Saudi. Ada sekitar 8 pemain yang diklaim Taha dihubungi oleh pihak Qatar. Dalam klaim itu, Qatar menjanjikan uang sebesar 7,4 juta US dollar jika ke-8 pemain itu benar-benar mau mengalah. Kita masuk ke segmen trivia. Di episode kemarin ini pertanyaannya gampang banget, makanya dari tadi aku lihat-lihat di sini, ini jawabannya mostly benar, tapi aku bakal tetap pilih salah satu dari kalian. Nah, untuk pertanyaannya sendiri di episode kemarin, klub apa yang dibela oleh Jude Bellingham sebelum bergabung dengan Borussia Dortmund? Aku udah nemu jawabannya, ini dari Isomuddin Abdul Hakim. Jude Bellingham pernah bermain di Birmingham City pada musim 2010-2019 di tim muda dan 2019-2020 di skuad utama sebelum bermain di Borussia Dortmund. Jawabannya tepat sekali. Jadi Bellingham ini pernah mengambil beasiswa di Birmingham City selama 2 tahun. Ini dimulai pada Juli 2019. Nah, pemain muda ini benar-benar masih muda ya, usianya masih 19 tahun, tapi udah punya segudang prestasi. Salah satunya EFL Young Player of the Season pada musim 2019-2020. Dan untuk trivia di episode kali ini, pertanyaannya, berapa jumlah gol yang sudah dicetak Olivier Giroud di timnas Prancis? A. 51 gol, B. 50 gol, C. 49 gol, dan yang D. 45 gol. Kalau kalian pengen tahu jawabannya atau cluenya, kalian bisa cek langsung di episode kita sebelum-sebelumnya nih. Kalau udah nemu jawabannya, langsung tulis di kolom komentar sekarang juga. Kabar buruk kembali menimpa timnas Prancis. Setelah Christopher Nkunku, kini sang bomber andalan Karim Benzema juga dikabarkan bakal absen di Piala Dunia 2022. Dilansir Bleacher Report, Benzema mengalami cedera pada sesi akhir latihan timnas Prancis. Kabarnya, ia mengalami gangguan pada otot hamstring. Kondisi Benzema dirasa cukup buruk dan dinyatakan absen di Piala Dunia kali ini. Dalam salah satu konferensi pers, Presiden FIFA Gianni Infantino tampak membela Qatar habis-habisan jelang digelarnya perhelatan Piala Dunia 2022. Namun, kalimat-kalimat yang diucapkan terkesan kurang persiapan dan justru membuat dirinya terlihat aneh. Dilansir Talksport, Infantino ingin mengecam orang-orang yang mengkritik Qatar, tapi pemilihan katanya terlihat buruk. Ia mengatakan kalau ia mewakili gay, imigran, dan lain-lain. Bukannya meningkatkan euforia, wawancara ini justru memperburuk suasana. Dini hari tadi, timnas Brazil telah mendarat di Bandara Internasional Hamad, Doha, Qatar. Neymar CS jadi tim terakhir yang tiba di lokasi perhelatan Piala Dunia 2022. Dilansir France 24, skuad Asuhan Tite merupakan tim terakhir yang tiba dari 32 tim peserta Piala Dunia. Brazil akan berlaga di grup G bersama Serbia, Kamerun, dan juga Swiss. Meski Bukayo Saka menjadi salah satu penendang penalti yang gagal di Euro 2020, rekan satu timnya Aaron Ramsdale tetap mendukung Saka menjadi penendang penalti Inggris di Piala Dunia Qatar. Dilansir Sky Sport, Ramsdale yakin bahwa Saka tak akan menghindar dari tugas tersebut. Ia yakin setelah kegagalan di Euro, Saka telah menjadi pemain yang lebih baik dan lebih dewasa. Jelang Piala Dunia, bek Spanyol Jose Gaya dipulangkan ke Spanyol karena mengalami cedera di pergelangan kaki. Ia digantikan oleh pemain muda Barcelona, Alex Balde. Namun, keputusan ini justru menuai kontroversi. Dilansir Football Espana, setelah dipulangkan, Gaya justru menunjukkan progres positif. Ia bahkan sudah mulai latihan ringan. Hal ini menunjukkan kalau keputusan Luis Enrique dirasa terlalu dini dan ia terlalu menganak-emaskan pemain Barca. Kabar mengejutkan datang jelang dimulainya Piala Dunia 2022. Dua pesepak bola terbaik di dunia saat ini, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, berhasil disatukan dalam sebuah iklan yang sama.
Sosok di balik itu adalah perusahaan tas mewah Louis Vuitton. Dalam iklan tersebut, Ronaldo dan Messi digambarkan main catur di atas tas mewah koleksi terbaru Louis Vuitton. Di tengah banyaknya peminat, wonderkid Palmeiras Eldrick justru mendekat ke klub Liga Prancis PSG. Hal itu dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano. Ia menuliskan bahwa sang ayah mengatakan kalau PSG jadi klub besar pertama yang melakukan pendekatan pada anaknya. Kabarnya, PSG bahkan sudah menyiapkan proposal resmi guna memperlancar negosiasi tersebut. Performa bek anyar Napoli, Kim Min-jae telah menarik perhatian dari beberapa klub besar macam Manchester United dan Arsenal. Namun, klub Italia itu tampaknya tak mau terburu-buru untuk melepas sang pemain. Menurut Fabrizio Romano, tengah minat beberapa klub, Napoli menutup kemungkinan Kim untuk pindah pada Januari nanti. Mereka akan mempertahankan sang pemain setidaknya hingga akhir musim, karena Kim merupakan pemain penting dalam skuad Napoli. Gagal membela Inggris di Piala Dunia karena cedera membuat pemain Arsenal Emil Smith-Rowe menargetkan untuk pulih di pertandingan pertama Arsenal pasca Piala Dunia. Dilansir Football London, Emil sudah melakukan latihan ringan di lapangan. Ia merasa dalam progres positif. Jadi, ia menargetkan akan kembali tampil bersama Arsenal akhir Desember nanti. Untuk mengisi waktu selama jeda Piala Dunia, kabarnya Arsenal akan melakukan beberapa pertandingan yang salah satunya akan menghadapi Juventus. Dilansir Talksport, Arsenal akan memainkan laga melawan Juventus di kompetisi yang bertajuk Piala Super Dubai. Kabarnya, selain Juventus, Arsenal juga akan menghadapi Lyon dan AC Milan pada Desember nanti. Pasca wawancara Cristiano Ronaldo yang kontroversi, Manchester United siap untuk memutus kontrak sang pemain dan mencari penggantinya di bursa transfer Januari nanti. Dilansir 90 Min, Manchester United dikabarkan siap menghidupkan minatnya lagi pada penyerang PSV Eindhoven, Cody Gakpo. Sebetulnya Gakpo sudah dikaitkan dengan MU sejak bursa transfer musim panas lalu, namun United enggan merampungkan kesepakatan itu. Dan kini mereka akan membangun kembali negosiasi dengan PSV. Drama perpindahan Memphis Depay tampaknya telah memasuki babak baru. Setelah gagal pindah pada bursa transfer musim panas lalu, kini Depay tengah didekati oleh klub asal Turki Galatasaray. Dilansir Football Espana, sebetulnya banyak yang berminat pada Depay, tapi yang sudah bergerak baru Galatasaray. Depay sendiri hanya ingin pindah ke klub besar. Ia ingin bermain di klub yang konsisten tampil di Liga Champions. Chelsea dikabarkan telah mengirimkan tim scouting ke Qatar untuk memantau kiper timnas Inggris Jordan Pickford. Dilansir The Sun, pemilik Chelsea Todd Boehly menginginkan kiper baru dan Graham Potter memilih Jordan Pickford sebagai salah satu opsi. Belum ada kesepakatan yang dicapai dengan pihak Chelsea ingin memantau performa Pickford di Qatar sebelum memutuskan untuk melakukan negosiasi dengan klub dan sang pemain. Mantan pelatih PSG Mauricio Pochettino menyatakan statement yang cukup mengejutkan kepada mantan anak asuhnya Kylian Mbappe. Dilansir Goal, pelatih asal Argentina itu merekomendasikan sang pemain untuk hengkang dari PSG. Menurutnya, apabila Mbappe ingin berkembang, ia harus meninggalkan PSG. Mbappe harus meninggalkan zona nyamannya demi meningkatkan kemampuan dengan mencoba persaingan baru di liga lain. Bintang Kanada Alphonso Davies telah diragukan untuk tampil di laga pembuka Kanada di Piala Dunia 2022 kontra Belgia. Dilansir ESPN, Davies masih diragukan untuk tampil di laga pembuka kontra Belgia. Sang pemain mengalami cedera hamstring pada awal November dan kini Davies akan fokus untuk pemulihan agar bisa fit di pertandingan Kanada berikutnya. Football lovers pasti udah penasaran nih komentar siapa yang bakal aku bacain di Starting 11 News kali ini. Aku udah scroll sebelumnya dan aku menemukan yang unik di sini. Kita lihat ini ada dari Akbar YT. Pengen banget ngelihat Cristiano Ronaldo dan Messi berduel di final Piala Dunia. Mungkin nggak nih football lovers? Tapi emang ya, kalau ngomongin dua pemain tersebut ini nggak akan pernah ada habisnya. Baik di level klub maupun level timnas mereka masing-masing. Dan kalau dilihat dari usianya nih, mereka ini udah bukan pemain muda lagi, udah berumur. Di grup H, nanti di putaran Piala Dunia yang pertama, di grup H ada Cristiano Ronaldo bersama Portugal akan melawan Ghana. Dan juga di grup B akan ada Lionel Messi bersama Argentina akan melawan Meksiko. Pastinya masing-masing dari pemain tersebut punya goalsnya sendiri-sendiri ya. Dan pasti juga akan memberikan performa yang terbaik dan membawa timnas mereka melaju terus sampai babak akhir. Next, aku bakal bacain lagi komentar dari football lovers.
Aku mau scroll dulu. Aku cari dulu di sini. Ini ada dari Muhammad Firman. Aku berharap tidak ada pemain Barca yang mengalami cedera saat menjalankan jeda Piala Dunia nanti. Mengingat Barca adalah salah satu klub yang mengirimkan wakil paling banyak di Piala Dunia tahun ini. Gimana lagi sih kalau ngomongin pemain Barcelona ini yang aku tahu ada di Spanyol. Timnas Spanyol ini sekitar ada 7 pemain. Salah satunya ada Eric Garcia, ada Jordi Alba, ada Ferran Torres, terus ada Ansu Fati. Itu pasti dia masuk ke situ. Jadi emang benar kata orang ya, Spanyol rasa Barca. Jadi yaudah kita doain aja ya pemain-pemain idola kamu bisa memberikan performa yang terbaik untuk negaranya masing-masing dan pastinya nggak cedera sama sekali. Oke, itu aja komentar yang bisa aku bacain di Starting 11 News kali ini. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Screenshot tayangan ini post di sosial media kalian dan tag Starting 11 Network. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!